Kabar yang lagi viral, PKH tahap kedua Bank BSI cair. Yuk kita cek di 6NG apakah sudah top up. Saldo yang masuk adalah Rp500.000. Kemudian info dari Bu Risma, BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 tidak lewat PT Pos Indonesia. Nah, seperti apa penjelasan langsung dari Bu Risma? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mungkin menggembirakan teman-teman semuanya karena ada kabar pencairan, yaitu kabar lagi yang lagi viral ya, PKH tahap kedua Bank BSI cair. Yuk kita cek di 6NG apakah sudah top up. Saldo yang masuk adalah Rp500.000. Kemudian info dari Bu Risma lewat rapat koordinasi dengan DPR RI, BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 tidak lewat PT Pos Indonesia. Jika ada hal seperti ini teman-teman. Nah, seperti apa beritanya dan penjelasan seperti apa yang diberikan oleh Kementerian Sosial, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita mendapatkan kabar terbaru terkait pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua yang kabarnya sudah masuk di saldo Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Baik, tidak perlu berlama-lama, teman-teman bisa lihat di layar kaca, yaitu di situ keterangannya adalah atau captionnya, Alhamdulillah ada kabar gembira PKH tahap kedua beberapa daerah Bank BSI sudah cair secara bertahap. Mudah-mudahan yang lain saldo yang kosong segera terisi saldonya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita amati teman-teman semuanya, di situ adalah Bank BSI, kemudian cairnya di hari Rabu kemarin ya, berarti teman-teman, yaitu dicairkannya pukul setengah 11 malam. Nah, teman-teman semuanya, untuk pengecekan di aplikasi 6NG sebelumnya di tadi pagi kita sudah membuat video ya terkait update terbaru. Sebenarnya untuk PKH tahap kedua itu baru di tahap final closing, alias teman-teman semuanya adalah sudah muncul daftar penerima yang sudah masuk SK atau daftar yang fix nanti akan menerima bantuan sosial PKH tahap kedua alokasi bulan Maret April 2024 teman-teman semuanya. Jadi menurut dari pandangan Naura Vlog, untuk bantuan sosial PKH tahap kedua hingga saat ini belum tersalurkan karena memang baru tahap proses pengecekan rekening teman-teman semuanya. Dan kita memang berharap teman-teman semuanya di tahap kedua itu sama sistemnya seperti BPNT alokasi bulan Februari Maret, yaitu hanya 3 proses. Yang pertama adalah pengecekan rekening, kemudian yang kedua adalah SI, kemudian langsung top up. Jadi tidak ada SPM dan SP2D. Seperti itu teman-teman semuanya. Untuk yang cair di Bank BSI tersebut kemungkinan besar adalah masih bantuan sosial PKH tahap ke-1 susulan teman-teman semuanya. Karena memang wilayah Aceh banyak juga yang daerah terpencil ya teman-teman semuanya, yang kalau mengambil di bank penyalur itu harus membutuhkan beberapa transportasi, harus menyeberang dan biayanya cukup besar, maka kemungkinan adalah PKH tahap ke-1 baru tersalurkan ya sahabat sosial untuk wilayah Aceh tersebut. Karena memang untuk update-nya belum sampai SP2D sama sekali teman-teman semuanya, baru tahap dari final closing menuju pengecekan rekening. Jadi ada yang beberapa sudah pengecekan rekening, ada juga yang masih ke dalam tahap final closing. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk hingga sore hari ini PKH tahap kedua belum tersalurkan, seperti itu. Nah, kemudian kita ke informasi yang kedua yang juga sedang hangatnya teman-teman semuanya, itu adalah info langsung dari Kementerian Sosial alias Bu Risma yang menyatakan adalah bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 kemungkinan besar tidak dicairkan lewat PT Pos Indonesia jika nanti dalam keadaan seperti ini teman-teman semuanya. Nah, seperti apa penjelasan langsung dari Bu Risma terkait dengan rapat koordinasi antara Kementerian Sosial dan DPR RI teman-teman semuanya. Di situ
Bu Risma menyatakan bahwa tidak akan mencairkan lewat PT Pos Indonesia jika ada hal yang nanti disebutkan dalam video, teman-teman. Baik, tidak perlu berlama-lama, teman-teman bisa saksikan untuk isi dari pernyataan Bu Risma terkait bantuan sosial PKH BPNT maupun BLT mitigasi risiko pangan yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Selamat misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi, karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu, ada yang karena Bu jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan, kadang ambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT Pos, kami nggak punya anggaran Bu. Ini Bu, soal realisasi. Jadi Bu, bansos itu mulai 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia, mohon maaf, yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu, untuk makan. Karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini, kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu, program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi, karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu, ada yang karena Bu jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan, kadang ambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT Pos, kami nggak punya anggaran Bu. Seperti itu. Jadi bukan kami karena transaksinya. Makanya saya selalu penjelasan kami ada salur, kami nyalurkan, tapi ada transaksi. Dan boleh dicek, tolong tayangkan itu, boleh dicek. Salur kami lebih besar dibandingkan transaksi. Salur kami lebih besar daripada transaksi. Kita lihat, yang presentasi tadi, yang presentasi. Jadi kenapa kemarin kita diskusi ini Bu? Kenapa ini kecil? Padahal kita nyalurkan. Ya mereka, ya mungkin dia nggak bisa ngambil, atau dia sakit, atau apa di bank dia nggak bisa ngambil. Jadi seperti itu kira-kira Bu. Nah kemudian, nah ini Bu.
Nah, itulah sahabat sosial terkait pernyataan dari Bu Risma. Semoga dengan adanya pernyataan tersebut bahwa bantuan sosial tidak bisa di-cover seluruhnya lewat PT Pos Indonesia. Jadi, Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan Bank Himbara. Karena memang anggarannya untuk PT Pos Indonesia memang murah, namun teman-teman semuanya untuk mengcover semuanya lewat PT Pos Indonesia itu biayanya juga besar sekali. Maka harus ada balancing antara Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Seperti itu ya. Jadi untuk informasi BLT mitigasi risiko pangan, menurut Bapak Erlangga Hartarto akan dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Namun kemungkinan besar juga akan bekerja sama dengan Bank Himbara seperti biasa ya, seperti BLT El Nino yang dicairkan di bulan November-Desember tahun 2023 yang lalu. Nah, itulah sahabat sosial, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.